dengan membaca Bible commentary, banyak komentar-komentar Alkitab dari Bible scholars yang kenamaan baik dari Advent maupun non-Advent. Dan saya juga mendengar berbagai-bagai video khotbah tentang Sakius, antara lain Pendeta Ferguson dari Hillsong, dan Rick Warren, Doc Batchelor, dan lain-lainnya. Jadi Bapak dan Ibu-Ibu, inilah versi terakhir. Bagi yang sudah pernah mendengarnya, Anda akan menyesal kalau tidak ikut pada pagi hari indah ini. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mohon kehadiran Tuhan untuk menjamah hati pikiran kami, supaya kami siap untuk menerima firman ini. Firman ini akan nanti menguatkan kami, supaya kami dilayakkan. Kami ingin belajar mengenai Sakius, hanya karena dengan imannya yang teguh, Sakeus dan keluarga menerima keselamatan pada waktu Tuhan Yesus mengunjungi rumahnya. Ini adalah harapan kami, kiranya berkat keselamatan yang sama Tuhan akan berikan kepada jemaat Tumoto. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sakeus, orang paling berdosa, ingin melihat Yesus. Para komentator mengatakan bahwa Sakeus is the most notorious sinner yang ada di kota Jericho. Dan ini adalah perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia menuju ke Golgota. Di dalam chapter-chapter berikutnya di dalam Lukas, kalau kita baca. Jadi ini adalah episode terbesar yang sangat menggemparkan. Kenapa Jericho yang tidak masuk di dalam agenda perjalanan Yesus, entoh dia berhenti di sana. Di dalam bahasa Inggris, kalau kita baca nanti ayat 1, Jesus entered Jericho and he was only passing by. Nggak ada maksud untuk mampir di sana. Entoh Yesus berhenti. Karena ada panggilan pelayanan, panggilan keselamatan oleh seseorang yang dipandang paling berdosa, dianggap tidak layak oleh pemuka-pemuka agama, dipandang orang berdosa tidak layak oleh gerejanya, barangkali oleh General Conference kalau sudah ada pada waktu itu, oleh kantor uni, and yet Tuhan Yesus berhenti di Sakeus. Ayat 9 dia mengatakan di dalam Alkitab kabar baik, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru, sebab engkau juga keturunan Abraham. Kita dikatakan sebagai keturunan Abraham. Kitab suci berkata, karena kita, the moment you believe in Christ, Anda menjadi kategori anak Abraham. Sakeus adalah anak Abraham secara spiritual, imannya yang teguh, dan dia juga secara lahiriah adalah keturunan Abraham. Pertanyaan yang kita jumpa sekarang ini, kira-kira how are we going? Bagaimana kita akan bisa memperoleh keselamatan secara instan, dan keselamatan diberikan kepada keluarga Sakeus. Bukan hanya Sakeus, tapi seluruh anggota keluarga memperoleh hadiah berkat dari Tuhan Yesus, keselamatan pada waktu itu. Ini kira-kira latar belakangnya. Kenapa dia nggak mau muncul? Sebentar.
Kenapa dia nggak mau? Dia udah berhenti nih. Oke, ya, di situ. Oke. Ini foto saya ambil dari The Desire of Ages yang saya akan jadikan sebagai reference. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jesus comes to find and then untuk mencari dan to save the sinner, orang berdosa dan orang yang hilang. Saya tidak tahu bagaimana feeling bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi saya dan istri merasa bahwa kita masih juga orang yang hilang, orang yang paling berdosa barangkali di jemaat Tumoto. But I believe kita pengen ketemu Yesus untuk memperoleh pengampunan dan memperoleh janji keselamatan. Karena kami adalah orang yang sakit, tabib datang untuk orang yang sakit untuk menyembuhkannya. Dan Yesus datang bagi orang yang hilang dan orang yang berdosa. Desire of Ages, kerinduan segala zaman. Nanti Anda boleh baca di sana. Di sana Ellen G. White banyak memaparkan mengenai cerita klasik Sakeus yang perlu kita lihat sama-sama. Mari kita baca. Ketika Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus sampai di Jericho, ia berjalan terus melintasi kota itu. Saya katakan tadi, dalam perjalanan ini Yesus lagi menuju Yerusalem karena ini adalah perjalanan yang terakhir. Dia akan menuju ke Golgota. Tetapi he was just passing by dan dia berhenti di sana. Pertanyaannya, kenapa dia berhenti di sana? Para komentator mengatakan it was Sakeus. Sakeus yang stop dia untuk berhenti. Kenapa? Sudah lama Sakeus mempelajari Alkitab. Dia sudah hadir di dalam khotbah Yohanes Pembaptis yang pertama yang sangat menggemparkan itu di dalam Lukas 3. Kalau kita baca di sana, Sakeus adalah salah satu orang yang datang mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis. Ada 4 kelompok yang hadir di sana. Yang pertama adalah pejabat-pejabat negara, adalah the publican, pejabat-pejabat negara daripada kerajaan Rom, pemungut cukai, dan tentara, soldiers, dan yang keempat khalayak ramai yang beraneka ragam latar belakangnya. Pesan Yohanes pada waktu itu ada beberapa. Love your fellow man. Jika kita memiliki beberapa pakaian, kasihlah yang satu kepada yang membutuhkannya. Jika kita di rumah kita ada makanan, ajaklah tetangga kita untuk menikmati makanan yang sama. Dan kepada orang-orang pajak, Yohanes Pembaptis mengatakan, kolek pajak sesuai yang ditentukan. Jangan menagih pajak melebihi daripada yang ditentukan. Kepada serdadu, kepada soldiers, Yohanes mengatakan, pekabaran Yesus kepada Anda tentara adalah jangan menindas dan jangan meminta uang daripada orang-orang Yahudi. Maklum pada waktu itu tanah Palestina lagi di dalam penjajahan kerajaan Rom. Di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang kaya. Namanya Sakeus. Sakeus berarti pure, suci. Di kota itu ada seorang penagih pajak yang kaya. Ia ingin melihat siapa Yesus itu,
Tapi karena orang terlalu banyak dan ia sendiri pendek, ia tidak berhasil melihat Yesus. Saya mau paparkan ayat 2. Sakius adalah orang Yahudi. Jabatannya adalah Chief Tax Collectors. Kalau kita barangkali di Indonesia adalah Dirjen Pajak. Dia pendek. Dan pada waktu itu kerajaan Rom menjajah Yahudi. Dan Sakius dilihat orang yang paling berdosa dan berkhianat kepada orang Yahudi. Karena dua hal. Dia kerja dan cuma loyal kepada kerajaan Rom. Dan dia diberikan jabatan penagih pajak untuk orang-orang Yahudi, bangsanya yang lagi dijajah. Dia menagih pajak melebihi daripada yang ditetapkan. Tax policy pada waktu itu ditenderkan. Who is the highest bidder? Dia yang dapat. Jadi di outsource. Bagi orang-orang Romawi, kerajaan Romawi, yang penting bahagian tax revenue-nya tercapai, they don't really care. Atau mereka izinkan sebetulnya untuk Sakius dan anak-anak buahnya menagih melebihi daripada jumlahnya, asalkan kalau saya baca di dalam jumlah yang normal. Tetapi normal itu adalah relatif. Dan ayat 3, ia ingin melihat siapa Yesus itu, tapi karena terlalu banyak orang dan ia pendek, maka ia tidak berhasil. Skenarionya adalah Yesus sudah masuk di Jericho. Jericho adalah kota pelabuhan atau kota komersial, salah satu daripada 4 besar pada waktu itu. Nomor 1 Yerusalem, nomor 2 Jericho, nomor 3 Kapernaum, nomor 4 adalah Sisiria. Kota di atas Tel Aviv. Tetapi yang menarik di Jericho adalah satu. Disinilah tempat tinggal para petinggi-petinggi negara, para pengusaha, dan orang-orang yang datang para kafilah untuk berdagang di tanah Palestina, umumnya punya villa di sana. Karena Jericho dikenal ada 2. Adalah dia punya balsam yang sebagai bahan baku untuk membuat ramuan medical dan juga ramuan yang yang bau enak tuh parfum. 1. Dan kedua adalah banyak palm tree yang merupakan yang menghasilkan buah-buah kurma. Dan ini adalah 2 komoditas yang merupakan ekspor komoditas. Dan oleh karena itu Jericho dikenal salah satu kota termakmur di tanah Palestina. Oleh karena itu no wonder Sakius menjadi chief tax collector. Dan ayat 2 mengatakan dia sangat kaya. Bible scholar mengatakan dia adalah one of the very rich people di kota itu. Yesus tertarik untuk singgah untuk melakukan pekabaran di kota Jericho, city evangelism, kota metropolitan terbesar, kalau di dalam sesuai dengan strategi gereja Advent. And he knows di sana akhirnya ada seorang pejabat publik, Sakius, yang sudah menghadiri khotbah Yohanes Pembaptis, sudah mempelajari firman-Nya, Alkitab menurut Nyonya White di dalam Desire of Ages, dan Sakius sudah mulai merespons bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, and he is that willing untuk melakukan perubahan. Yesus melihat he is my good target, karena kalau Yesus bisa taklukkan dia, menerima Yesus, bukankah ini adalah pekabaran yang the most powerful? His followers of Sakius akan mudah dijangkau. Di dalam khotbah Yohanes Pembaptis Lukas 3, cukup banyak pegawai-pegawai pajak yang menerima baptisan. Tapi Alkitab tidak mengatakan apakah Sakius was one of them.
Nampaknya tidak. Oleh karena itu, ayat 3, ia ingin melihat siapa Yesus itu yang dia sudah dengar dari Yohanes, tapi karena orang terlalu banyak, big crowd, dan dia pendek, maka ia tidak berhasil. Ayat 4, strateginya apa? Jadi ia berlari mendahului orang-orang lalu memanjat sebatang pohon supaya dapat melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat di situ. Ayat 4 ada beberapa message di sini. Ini adalah ramuan strategi. Big crowd yang membenci dia, banyak mereka yang pasti di dalam pemikiran Sakeus dia nggak mungkin bisa melewati dia. Mereka membenci, dia pendek, nggak mungkin. It's an impossible situation. Tapi seorang Sakeus, dirjen pajak kalau kita di Indonesia, dia dipilih menurut Bible commentary because he has the guts to overcome the impossible and turn impossible to become reality. Selama Sakeus menjabat sebagai dirjen pajak, tax revenue kerajaan Roma selalu melampaui budget yang ditetapkan oleh APBN kerajaan Roma. Why? Because of the ability of Sakeus. Ramuan strategi beliau yang mengakibatkan pegawainya bisa berhasil. Ayat 4, ramuan strategi kayak apa? Dia lari dan dia memanjat pohon. Supaya dapat melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat. Di dalam ilmu strategi manajemen, positioning, memposisikan diri. How you are going to position your corporation, how you are going to position yourself in your job, so that supaya Anda bisa dapat melihat kesempatan dan Anda bisa out-compete your competitors. Ayat 4 sama. Dia pendek, big crowd. Sakeus punya spirit inovasi dan spirit mencari solusi di dalam situasi yang tidak mungkin. Positioningnya, dia panjat itu pohon, dan apa yang dia buat, the moment dia panjat, dia hinggap, dia duduk di cabangnya, dan memang sycamore tree ini pendek. Cabang-cabangnya sudah mulai dari bawah. Jadi Sakeus boleh naik walaupun dia pendek. Tadi Pak Edi mengatakan 1,5 meter. Kalau apa yang saya baca, rata-rata tinggi average orang-orang Palestina, orang Israel waktu itu 1,5 rata-rata. Atau 1,67. Diperkirakan Sakeus itu adalah 1,4 1 meter 40 cm. Jadi memang pendek. Even juga di dalam rata-rata di Indonesia memang pendek. Jadi dia naik di atas pohon, strateginya satu. Matanya tidak pernah lepas untuk melihat Yesus. Matanya menjadi telelens yang dia fokus kepada Tuhan. Itu adalah akibat daripada his strong desire. Keinginan dia, imannya yang teguh. Saya ingin merubah nasib kehidupan dan saya mendengar bahwa itu bakal datang dari Yesus. Dan oleh karena itu, Yesus memang tidak masukkan Yeriko di dalam dia punya itinerary, but dia bilang, no problem, whatever it takes, apa saja aku akan lakukan. Saya pandang muka Yesus, dia tidak pernah lepaskan his spiritual eyes with his faith yang mengakibatkan terjadi apa yang disebutkan di ayat 5. Ketika Yesus sampai di pohon itu, ia melihat ke atas lalu berkata, Sakeus, he calls his name. Yesus belum pernah jumpa secara fisikal, tapi secara spiritual dia sudah jumpa Yesus.
Yesus sudah jumpa dia pada waktu Sakius datang di ceramah daripada Yohanes di dalam Lukas 3. He called his name, dia panggil namanya. Gembala yang baik mengetahui nama dombanya. Sakeus orang berdosa, the most notorious sinner. Sangat dibenci, orang yang hilang. Tapi Yesus bilang, Sakeus, turunlah cepat. Perintah, turun cepat. Sebab aku harus berkunjung ke rumahmu hari ini. Oh, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukankah ini menggambarkan kota Jericho? Khalayak ramai mengatakan dia orang berdosa, tidak layak. Dia banyak memeras kita. Dia tidak pernah diperkenankan untuk masuk ke sinagog. Kenapa Yesus memanggil namanya? Dia tidak memanggil tua-tua jemaat. Dia tidak memanggil pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka orang Farisi. Dia mengenal Yesus, mengenal Sakius. Karena Sakius adalah anak domba yang hilang, walaupun banyak pelanggarannya. Tapi sejak mendengar khotbah Yohanes, dia sadar akan kesalahannya. Dia menyesal. Dan it was because of that reason, karena alasan itu, dia mau tatap Tuhan Yesus. Dia hanya berharap, hanya mau tetap Tuhan Yesus. Bapak dan ibu-ibu. Tapi karena imannya yang teguh, yang kuat, Yesus respon. Jesus gave far more bigger. Jauh melebihi apa yang dia inginkan. Bukan hanya mau melihat. Tapi Yesus mengatakan, aku harus berkunjung ke rumahmu and stay with you. Bermalam overnight. Besok baru saya akan ke Yerusalem. Ayat 6, Sakeus cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira di rumahnya. Antara ayat 5 dan 6 itu ada proses. Setelah dia turun, cepat turun ayat 6, mereka berjalan sampai ke rumahnya. Di dalam perjalanan, kalau kita bisa dramatisir, kita bisa gambarkan what happened. Kota Jericho gempar. Karena Rabi Tuhan Yesus akan menginap dan akan makan bersama di rumahnya. Ayat 7, semua orang melihat hal itu mulai menggerutu. Mereka berkata, Yesus pergi bertamu di orang yang tidak baik, tidak layak, yang berdosa, the most notorious sinner in the city of Jericho. Barangkali kalau di Jakarta, siapa itu? Saya nggak bisa gambarkan. The most notorious sinner. Mungkin kalau gereja itu mau tahu, Yesus nggak mampir di pendeta Utapea, kepada saudara Edislat, kepada pendeta Pongo, kepada ketua-ketua yang lain, karena mereka sudah benar. Tapi Yesus bermalam di salah satu anggota Tumoto yang dinilai gereja orang berdosa, orang yang layak dan tidak pernah diundang untuk datang ke gereja. There is a very very strong message here. Kemudian di rumahnya, sudah sampai di rumahnya, antara ayat 7 dan 8 itu ada apa? Ada perbincangan. Dan para Bible scholar berkata, siapa yang menemani Yesus untuk pergi bermalam di rumah Sakeus? Most likely Matius, karena dia juga adalah tax collectors. So, di discussion antara mereka bertiga, atau ada beberapa dengan murid yang lain. Kemudian di rumahnya. Dan Bible komentari mengatakan, di sanalah, sebelum ayat 8, di sanalah Sakeus mengaku, ya Yesus, saya sudah berdosa, tetapi I'm more than willing to follow you.
dan melakukan perubahan pertobatan. Saya akan serahkan saya punya pikiran, hati, supaya tingkah laku saya menjadi layak di hadapan Kristus. Akibat dari perpaduan pikiran dan hati yang dijamah Yesus Kristus, step to Christ. If Jesus touch your mind and heart, He will lead you to a total surrender to follow Him. Ini yang terjadi di sini. Pengakuan Sakeus disampaikan kepada Yesus, dan Sakeus berkata, para komentator mengatakan, Tuhan Yesus, has mercy on me, kasihanilah aku. Berikanlah saya kesempatan. Mereka setuju. Yesus menerima pertobatan Sakeus. Dan ayat 8, Yesus di sini barangkali Yesus instruksikan dia to make a public statement. Kemudian di rumahnya Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, ya, Tuhan, separuh harta saya akan saya sedekahkan kepada orang miskin, dan siapa saja yang pernah saya tipu akan saya bayar kembali kepadanya 4 kali lipat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat 1 sampai 7 mereka sudah jumpa, sudah jalan, sudah sampai ke rumah. But never in that process, Sakeus mengatakan, Yesus, my Lord, behold my Lord. Dia menerima Yesus sebagai Tuhannya. Ini adalah bukti pertobatan Sakeus. He touched his mind. His mind, pemikirannya dirubahkan. Dan dia mengatakan, Yesus adalah anak Allah, is my Lord. Pertobatan. Nomor 2, separuh dari harta saya akan saya sedekahkan kepada orang yang memerlukan. 50%. Dan siapa saja yang pernah saya tipu, saya kasih 4 kali lipat. My friend, ada yang mengatakan mungkin he has given everything. Tapi ada juga komentator mengatakan begini, kalau total magnitude daripada yang dia punya kekayaan awal itu, termasuk yang dia nagih-nagih dan tipu, itu 1. Barangkali kalau dia bilang, sekarang sudah apa? Sekarang sudah 10. Di 10 ini dia kasih setengah untuk bantu gereja, supaya gereja Tomoto ada dana abadi, dana yang cukup untuk membiayai pekerjaan pelayanan kepada jemaat, pekerjaan perlawatan, and to share the gospel kepada sesama manusia. Setengah. Setengah. Dan juga dia bilang 4 kali lipat. Jadi kalau 1 jadi 10, ambil 5, habis setengah, tinggal 5. Kalau 1 kali 4, 4. Sisa berapa itu? 10 minus 5 minus 4, 1. No problem, because I have found my Jesus, my Savior. Nggak apa-apa. Berkat itu datang dari Tuhan. And it's all only untuk kemajuan pekerjaan pelayanan, pekerjaan perlawatan, dan pekerjaan penginjilan. Separuh harta dia berikan, membuktikan bahwa Yesus sudah touch his heart. Hatinya menjadi punya loving kindness just like Jesus. Hukum Tuhan mengatakan apa? Kasihlah Tuhanmu pertama, dan kasihlah sesama manusia. Setengah harta dia berikan adalah melambangkan bahwa his love to his fellow man. Berbagi berkah di dalam kehidupan yang berasal dari Yesus. Dan dia kembalikan restitusi 4 kali lipat. Itu adalah apa? A reflection of Christ-like behavior. Tingkah laku yang berasal dari Yesus. Saya harus selesaikan semua apa dosa-dosa saya, dan saya kembalikan 4 kali. Di dalam perjanjian lama ada 2. Kalau kita berbuat kesalahan 20%. Jadi mestinya kalau dia 1 cuma tambah 20%. Ada yang bilang enggak,
The maximum adalah 40. Sakius enggak tanggung-tanggung. He take the maximum formula. 4 kali. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru, sebab engkau juga keturunan Abraham. People of faith adalah keturunan Abraham. The moment kita percaya Yesus menurut kitab suci, kita adalah keturunan spiritual Abraham yang berhak memperoleh janji-janjinya. Dia juga adalah keturunan lahiriah daripada Abraham. Bukankah hal ini yang diidam-idamkan? Dia sudah mengenal Yesus, menerimanya. Tuhan sudah touch dia punya pikiran. Dia bilang, Yesus is my Lord. Dia sudah touch dia punya hati. Setengah daripada yang saya miliki, saya berikan. Dan Yesus roba, transform Sakius punya tingkah laku, behavior. Dia restitusi, the maximum formula. Oleh karena itu, dia berhak mendapat keselamatan. Para komentator mengatakan, untuk kita diampuni, dibutuhkan 2 hal. Total surrender of yourself, semuanya, pikiran apa semuanya. And kedua, you have to surrender your wallet. You have to surrender. Yang anak pedompet, orang pedompet. Penyerahan kepada Yesus, dia touch kita punya pikiran, hati, dia robah tingkah laku kita. Tidak akan cukup kalau hanya penyerahan kehidupan. Tetapi di dalam pelajaran ini, Jesus wants us untuk kita juga surrender our dompet, our wallet. Yesus datang, ayat 10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Saya sampai sekarang masih merasa, saya dan istri masih merasa, kami tetap adalah orang yang hilang. Kami adalah orang berdosa. Barangkali tidak layak kalau ikut cerita ini untuk mampir di Tomotou. Tapi kami bertekad, whatever it takes, I have my faith in Jesus, I will come to find Jesus at Tomotou. Setengah daripada hartanya dia berikan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. It was because of that reason saya mengatakan kepada tua-tua jemaat Tomotou, kepada Pak Michael dan Pak Edi, dan kepada pendeta-pendeta. Kurang apa Tomotou? Ada Tomotou Center. Jadikan Tomotou Center to become solution center. Tomotou Center to become solution center. Sudah berapa lama kita pakai? Tetapi kita belum optimalkan. Sakeus membuktikan, you have pendeta Rindu, pendeta Pongo, pendeta Paruntu, ketua-ketua. Mohon orang bersama dengar, termasuk kita. Convert Tomotou Center to become solution center. Solution spiritually, menguatkan iman. And solution untuk kita para anggotanya diangkat martabatnya. Bukankah janji Tuhan, dahulu aku muda, tidak pernah aku lihat orang benar menjadi peminta-minta atau hidup di bawah garis kemiskinan. Oh, Bapak dan Ibu-ibu, this is fact of life. And in the front of your eyes, ada banyak sahabat-sahabat kita yang membutuhkan bantuan. Berdayakan mereka secara spiritual, berdayakan mereka di dalam pekerjaan, bagikan ilmu kita, reskill mereka semua, upgrade their skill, supaya mereka menjadi petarung-petarung yang unggul di mana saja mereka bekerja, berusaha. Karena bukankah mereka mewakili the brand name of Jesus. Yang sesuai dengan janjinya, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup. Dan bukannya segera itu. Dan memberikannya dengan penuh kelimpahan. It is because of that reason, my friend.
Saya mau appeal kepada tua-tua jemaat. Convert Tumoto Center menjadi solution center. Supaya semua banyak orang akan memperoleh apa? Keselamatan diberikan hari ini kepada jemaat Tumoto. Keselamatan di dalam kehidupan damai sejahtera. Menantikan Yesus kedua kali. Tetapi juga kehidupan damai sejahtera. Supaya kita bisa berkarya di dalam pekerjaan usaha kita selama masa penantian ini. So 2 in 1, prepare your church untuk menjadi warga negara kerajaan surga dan di dalam masa penantian ini for them to give a very very impactful life in their komunitas. Apa pelajaran yang kita dapat dari sini? Ini adalah 3 slide saya yang terakhir. 1. Jam berapa sekarang? Oke, sebentar lagi ya, 10 menit. 4 tawaran Yesus menjalin, mempunyai hubungan kita dengan Yesus jika kita menerima ajakannya. His words and invitation. Kata Yesus kepada Zakeus, Zakeus, turunlah segera. And he respond accordingly. Zakeus respon kepada Yesus on his first encounter. Di dalam penjumpaan yang pertama. Ada yang mengatakan, enggak apa-apa, kita sudah dibaptis. Kita lau-lau, nanti kalau sudah mau menjelang, baru kita bertobat. No, my friend. You have to convert in, accept the call of Jesus on your first encounter. Don't delay it. Nomor 2. Yesus menawarkan kita keselamatan asal we acknowledge, asal kita mengakui kita orang yang hilang, our lostness, dan kita orang berdosa, our sinfulness. Yesus, the moment kita mengakui bahwa kita orang yang hilang dan kita berdosa, kepada Zakeus dia mengatakan, orang ini adalah anak Abraham. Dan pada hari ini juga keselamatan terjadi di rumahnya. Keselamatan ini juga terjadi di Tumoto. Nomor 3, memperoleh tujuan dan kedamaian hidup. Ya, kita memang menantikan surgawi jika kita menerima Yesus di rumah kita. Kalau Yesus datang, pada waktu Yesus datang ke rumah Zakeus, his family melakukan a total surrender. Their mind, heart diserahkan kepada Yesus untuk diubahkan, dijamah oleh kuasa ilahi sesuai step to Christ. Akibatnya adalah apa? Perubahan tingkah laku menjadi Christ-like character. To be the follower, kita harus lakukan apa yang diperintahkannya. 50% daripada harta saya akan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Barangkali Zakeus adalah the largest philanthropist di zamannya. Yang kalau kita sekarang ini barangkali bisa menyamakan daripada apa? Chairman daripada apa? Daripada Microsoft, Bill Gates, dan juga Warren Buffett. Zakeus menunjukkan, yes, Yesus, I'm responding to become your followers. And here 50% saya berikan. Bapak dan ibu-ibu, apa pelajaran kita di sini? Ada 5. Akui dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Penebus. Kita sudah sama tahu itu. Siap untuk hal yang tidak mungkin. Expect and confront the impossible. Masih ingat di dalam chapter 18, seorang muda yang kaya, rich yang lurer, berkata kepada Yesus, akhirnya dia bilang, kalau begitu, sudah Yus turut semua ritual keagamaan Yus sudah buat, ya, ikut hukum, juallah semua hartamu dan ikut setelah saya. Dia menyesal, shock. Sampai Yesus mengatakan, it is impossible for the rich people to enter the kingdom of heaven. Lebih mudah apa? Unta masuk dalam jubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Baru 2 ayat kemudian dia mengatakan, memang segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi Yesus.
Men, bapak-bapak dan ibu-ibu, di Lukas 19 Tuhan demonstrasikan, no, it is very possible for the rich man like Zacchaeus yang asal sudah bertobat to enter the kingdom of heaven. Dia dan keluarganya. Jadi ini adalah perumusan untuk mengatakan, hey, itu mau tahu, semuanya mempunyai equal opportunity, equal chance untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Nomor 3, siap mengatasi overcome rintangan dan tantangan. Dia pendek, big crowd, tapi apa yang dia buat? Nyanda. Dia lari dan dia panjat. Karena kenapa? Dia punya iman. Di dalam Lukas 5 ada satu cerita Tuhan Yesus. Orang lumpuh, big crowd, mereka bawa, dia bawa tempat tidurnya. Mereka mau bawa untuk ke Yesus. Nggak mungkin. Apa yang mereka buat? Naik ke rumah, naik ke loteng. Mereka buka itu atap dan mereka luncurkan itu orang yang sakit. Para orang yang lumpuh itu mengatakan, Yesus, have mercy on me. They get around the obstacle, rintangan apapun. Karena mereka memiliki imannya. Jawab Yesus, karena imanmu engkau aku sembuhkan. Siap mengatasi rintangan. Pendek. Orang Manado bilang pendek marmareno. There is always a way untuk mampir kepada Yesus. Dan keempat, abaikan itu kritik, prejudis. Sama, di gereja kita juga sama. Edison orang nggak layak. Banyak berdosa dia. Tante Regina juga sama. Yang benar adalah tonang ini adalah tua-tua jemaat. No, my friend. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Zacchaeus, dia abaikan itu kritik. Dia abaikan itu prejudis. Dia hanya fokus to the one that matters to him. Siapa? Yesus. Seorang penyelamat. Pemberi kehidupan yang berkelimpahan. Nomor 5. Yesus was very much on the way to Jerusalem. Untuk menuju kepada apa? Kepada Bukit Golgota. Tapi dia berhenti di Jericho. Kenapa? It was Zacchaeus that stopped him untuk mampir di Jericho. Melakukan penyelamatan yang terbesar yang menggemparkan seluruh tanah Palestina. Sama di dalam pasal 18 juga, Jesus was passing by, Bartimeus datang. Oh Tuhan, Allah anak Daud, kasihanilah hambamu. Have mercy on me. Kita tahu ceritanya. At the end, Bartimeus dapat melihat. Only because, 2 hal. Spiritual faith yang kokoh dan tinggi. Dan dia merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, have mercy on me. Kasihanilah hambamu. Slide terakhir. Scope of the true repentance. Seperti yang saya katakan tadi. Mencakup pikiran, yuris. Pikiran yang membawa kita to acknowledge Jesus is our Lord and Savior. Nomor 2, pikiran. Setelah pikiran diubahkan oleh Tuhan, Tuhan transformasi hati Zacchaeus. Menjadi hati penyayang. He loved his fellow man. Setengah daripada apa dia berikan. Terakhir ketiga, transformasi tingkah laku. Maksimum restitusi akan apa yang dia buat salah yang lalu. This 3 in 1, para komentator mengatakan adalah the basis for kita memperoleh pertobatan yang sejati. Hadiahnya adalah today salvation terjadi di rumah Zacchaeus. Bukankah itu juga adalah apa? Harapan kita bersama? Ada yang bertanya,
What happened to Zacchaeus after this? Ada dua kemungkinan. Bible commentary yang terakhir, para komentator mengatakan di dalam Kisah Rasul-Rasul 1, pada waktu Yesus sudah ke surga dan Judas sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, Petrus mengatakan kita mesti pilih pengganti dia. Ayat terakhir ada dua, Barsabas dan Matias. Mereka berdoa dan mengambil undi Matias. Bible komentator mengatakan Matias adalah nama lain daripada Zacchaeus. Itu adalah tidak diceritakan di dalam Alkitab. Anda boleh pergi ke Google dan akses. Itu adalah apa? Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Zacchaeus langsung ikut Petrus, Rasul Petrus, untuk apa? Mengabarkan Injil. Dan Zacchaeus oleh gereja ortodoks mengatakan dia adalah bishop pertama gereja ortodoks di kota Sisilia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi saya mengatakan, saya sudah baca semua berkomentari. Saya bersyukur melihat cerita Zacchaeus. At the end of the cerita ini, dia total surrender kepada Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Menjadi muridnya. Terlepas apakah dia adalah Rasul ke-12 atau bishop daripada gereja ortodoks di Sisilia. Tetapi akhir daripada cerita ini, Zacchaeus memperoleh total reformation di dalam kehidupan dia. Dia memperoleh kehidupan. Bapak dan Ibu, ayat penutup saya. Lalu Lukas 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Inilah pemaparan saya. Semoga berkenan saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.